Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di rumah ya. Baiklah, kita akan mempelajari pada hari ini untuk kelas 4 ya. Kita akan mulai pada hadis pertama ya, yaitu hadis tentang amal tergantung pada niatnya. Kita bersama-sama membaca dengan perlahan ya, kemudian nanti biar kalian itu bisa menghafalkannya. Ikuti ibu ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajaro ilaih. Ulangi ya, ikuti, kita baca bersama-sama. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajaro ilaih ya. Itu yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima sebagai hijrah Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia cari, atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan yang ia tuju. Tuh ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan, itu tergantung kepada niat. Jadi kita harus selalu diniatkan dalam hati kita itu melakukan sesuatu itu karena Allah. Kita membantu orang harus karena Allah, ya. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita bukan karena ingin pujian, ya, dari teman kita, tapi karena Allah. Membantu orang yang sedang kesulitan, kita niatkan karena Allah. Jadi tidak mengharapkan segala sesuatu
dengan pamrih ya. Kandungan hadis tadi diantaranya bahwa niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Tuh ya. Jadi segala sesuatu kita itu harus niatnya karena Allah. Kemudian niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Jadi kalau kita itu akan melakukan sesuatu kebaikan, niatkan di dalam hati bahwa itu adalah karena Allah. Agar segala sesuatunya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nilai ibadah. Terus dilanjutkan di ganjaran ya. Oh iya, ikhlas. Yang ketiga ya. 3, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan yang keempat, ganjaran pahala akan diberi berdasarkan kadar niatnya. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh karena Allah, niscaya Allah itu akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Ya. Kemudian selanjutnya semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh ya, mubah itu. Jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bernilai ibadah. Nah, di sini jelas. Segala sesuatu perbuatan ya yang bermanfaat bila dilakukan karena Allah itu akan menjadi nilai ibadah. Selanjutnya hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari ibadah karena dia merupakan pekerjaan hati. Itu. Ya. Nah, jadi intinya bahwa kita itu melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan niat. Ya. Kita niatkan segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah agar menjadi nilai ibadah. Ya. Itu saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minggu depan kita akan belajar pada hadis yang kedua, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.